Antuha, Patuha, Pauda, Noda, adik kakak, Pagi Samadian, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejuwata. Perkenalkan, namaku Febrian Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Aku Kak Partai Nasdem, nomorku nomor 11, dapil 2 Landa. Seperti yang Ibu tadi sudah bilang, aku sekolah ke Australia 3 tahun, lalu tinggal selama kurang lebih 8 tahun. Lalu setelah itu aku pulang ke Indonesia, aku ke Raja ke Jakarta. Raja mana? Aku ke Raja ke perusahaan swasta asing atau di istilah milenial disebutnya perusahaan startup atau bahasa Indonesianya perusahaan rintisan. Jadi kalau Bapak Ibu tele ke HP Bapak Ibu ada aplikasi-aplikasi macam Shopee, Tokopedia, itulah yang aku kerjakan. Jadi aku membuat aplikasi semacam Koha. Nah, di tahun 2022 Ibu menantang aku untuk pulang ke Landak. Bagaimana kalau misalnya kamu nyalek ke Landak? Lalu kesempatan itu aku tangkap tanpa ragu. Karena bagaimanapun juga nian anak bisa dihapus. Darahku tetap darah Dayak. Aku pun tetap putra Landak. Jadi ada keterikatan dan ibu pun selalu mengajarkan aku dari kecil untuk selalu ingat ke akar. Jangan lupa ke jati diri kamu. Jadi ibu berpesan seperti itu dan selalu mengajarkan. Itulah yang aku bawa. Bahkan sampai ke Australia pun aku pesaing main boleh-boleh. Aku menjadi bangga menjadi anak Dayak. Jadi aku membuktikan bahwa anak Dayak pun bisa bersaing sampai ke luar negeri, sampai ke Australia. Jadi itu. Dan aku pun rasanya benar-benar membawa pengalaman yang unik tadi dan membawa warna baru ke Landak sebetulnya. Dan aku pun mengerti kesusahan di kabupaten. Kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, pasti sudah punya jagoan masing-masing di kabupaten. Betul kan? Itu dia. Jadi untuk seorang figur baru masuk ke kabupaten Dapil 2 Landak itu memang sulit karena itu tadi kayak kita sudah mengenal dengan caleg-caleg atau misalnya dewan-dewan yang udah incumbent yang kita udah bisa tahu hasil kerja nyatanya, dan ada unsur-unsur yang lain tadi, yang lain juga misalnya kayak pagi karena kita tele caleg nangian pagi nangian caleg. Caleg yang mau kita tusuk kemenakan, semua berhubungan. Jadi sulit sebetulnya untuk aku nih figur baru. Cuman yang ingin aku sampaikan adalah 2024 adalah pemilu yang sangat-sangat penting. Tadi Ibu sudah menyenggol sedikit sebetulnya. Karena faktanya dari 16 desa tertinggal yang ada ke Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal itu ada di Landak. Nah, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan itu? Dan itu nggak bisa pakai dengan cara yang biasa-biasa aja. Sudah betul-betul harus ada akselerasi. Nah, aku berdiri ke depan Bapak Ibu sebetulnya juga mewakilkan para pemilih pertama, para pemilih muda, mahasiswa-mahasiswa, anak cucu Bapak Ibu. Aku tahu kok Landak itu harus dibawa kemana ke depannya. Ada nggak di dan Landak pun sebetulnya kalau mau dibilang ya, sudah 10 tahun ketinggalan pulau-pulau lain dari Jawa, dari Sumatera. Jadi gimana kita harus bisa mengakselerasi ketertinggalan itu. Di Jakarta kita sudah membahas soal-soal misalnya artificial intelligence. Ada nggak yang pernah dengar? Artificial intelligence, cloud computing, big data. Nah, itu yang ingin aku coba bawa nanti. Karena 20 tahun ke depan, 75% orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang ada tinggal di Kabupaten Landak, 75% itu akan imigrasi ke kota-kota besar. Jadi apa nanti yang bisa kita tinggalkan, apa yang bisa kita berikan nanti untuk anak cucu kita, itu masih pertanyaan besar. Karena mungkin dari segi
landak lah. Apa yang nanti bisa di betul-betul, karena udah kebanyakan sawit menurut aku. Apa nih yang lain yang baru nanti setelah sawit? Kita harus memikirkan setelah sawit itu apa di landak yang membawa pendapatan-pendapatan baru gitu. Dan itu harus sesuai dengan mengikuti zamannya. Misalnya energi terbarukan. Oke, misalnya kalau mau tetap sawit, tapi misalnya dari segi sawit, gimana itu bisa jadi energi terbarukan? Misalnya jadi bioetanol atau bio um, solar dan segala macam. Jadi dari segi itu aku bisa bantu. Jadi aku pun berdiri di depan Bapak Ibu, izin, aku membawa perspektif baru, aku membawa pengalaman yang tadi ke rantau orang, aku ngagoki ilmu ke luar negeri, lalu aku bawa pulang. Dari 135 caleg, rasanya hanya aku yang berani untuk melakukan itu. Karena aku yakin anak-anak lain yang misalnya sudah di kota-kota besar belum tentu mau berani untuk pulang untuk membuat sesuatu atau berkarya di London. Dan setidaknya aku sudah melakukan itu, aku sudah berusaha dan aku sudah berani untuk melakukan itu. Dan lagi ya itu tadi sih sebetulnya kesulitannya. Tapi aku yakin, karena kalau Bapak Ibu misalnya malam nian, yakin misalnya manapun, kesempatan untuk aku menang itu sebetulnya ada, jelas ada. Karena ada incumbent yang dari Kecamatan Sengat Gemila, kita tahu dari partai yang sama, warnanya sama, kita sudah tahu track recordnya. Aku nian figur baru yang belum punya dosa politik. Dosa sebagai manusia banyak, tapi dosa politik aku belum ada. Aku baru punya kartu tanda anggota Nasdem itu baru 6 bulan. Dan betul-betul belum ada. Jadi itu tadi. Dan basis suara aku pun jelas sudah ada. Jadi jangan takut untuk misalnya memberanikan diri ingin berubah dari pilihan Bapak Ibu yang sebelumnya. Karena figur-figur yang lama Bapak sudah merasakan di periode-periode sebelumnya. Untuk kedepannya itu adalah kita sudah bisa lihat kedepannya pasti akan seperti itu lagi gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang betul-betul berarti. Jadi mungkin itu yang bisa aku tawarkan. Dan satu lagi, nian sangat-sangat unik. Aku ibu, kalau misalnya ibu jadi, aku jadi akan komplit, paket komplit. Tidak ada lagi. Jadi misalnya aku ingin bangun Maraga, Kak Dusunian misalnya, Singkut Bulu, kebutuhan JUT misalnya 2 kilo. Tapi dana aku hanya mampu, dana aspirasi aku hanya mampu 1 kilo. Aku bisa minta bantu ibu 1 kilonya untuk menambahkan dana. Jadi komplitlah jalan itu. Nah, itu sebetulnya kelebihannya. Hanya ada satu lagi, satu paket, Pak Cornelis dan Angel. Selain itu udah ada lagi. Jadi itu kelebihan aku dan ibu. Aku pun sama ibu cara berpolitik kami nian sama. Transparansi dalam berpolitik. Jadi aku pun bisa bilang bukan karena aku anaknya, tapi ibu adalah pionir di provinsi, di DPRD. Pionir dalam cara berpolitik yang transparan tadi. Apa sih politik transparan? Sebetulnya simple. Dari periode yang 5 tahun itu sudah ketelean kelihatan apa yang dikerjakan, dan itu benar-benar terasa langsung dirasakan oleh masyarakat dan menaikkan semuanya pada akhirnya dari segi ekonominya. Misalnya ibu di komisi pembangunan, jalan jadi bagus dan segala macam. Jadi itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Dan mungkin aku hanya ingin mengingatkan, nanti akan ada cara-cara usang atau cara lama. Karena politik kami ini pun politik yang betul-betul bersih, bukan politik yang kotor. Mungkin nanti pada hari H atau H-1 ada yang menutup pintu malam-malam.
membawa amplop dalamnya mungkin ada 200.000, tapi aku hanya ingin ajak hitung-hitungan. 200.000 dibagi dalam 5 tahun. 5 tahun ada 1825 hari. 200.000 dibagi 1825 hari itu 109 rupiah. Nah, itu aku kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena tidak bisa lagi kita tetap dengan cara yang lama, tetap dengan cara-cara yang usang itu tadi. Harus betul-betul ada perubahan yang signifikan. 5 menit kita di TPS, tapi menentukan untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun itu waktu yang lama untuk bisa memilih kembali yang baru. Dan jabatan publik itu hanya boleh diberikan satu kali kesempatan, Bapak Ibu. Jika satu periode dia tidak betul-betul bekerja dengan baik, kinerjanya buruk, jangan dipilih lagi karena waktunya lama sekali menunggu. 2029 kita sudah makin ketertinggalan landap. Dan itu yang mau aku betul-betul fokuskan nanti perjuanganku, misalnya aku nanti duduk. Sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa yang sempurna adalah Tuhan. Adul Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kalibata.